Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan baik. Semoga semua Anda dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita. Kita bersukacita karena apa? Kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Maka doa saya buat Anda semua adalah, Bapa yang maha baik, curahkanlah kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, hadir-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu yang selalu setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam pikiran dan hati kami, menghadirkan firman itu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, hadirlah sungguh-sungguh dalam hidup kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, kemarin di video kemarin itu saya membuat sebuah kuis lagi, bukan? Berapa bab dari kitab Yeskiel? Ternyata banyak yang jawab luar biasa. Inilah pemenangnya. Jreng-jreng. Selamat untuk pemenangnya. Akan saya kirimkan 4 maskot dari tahun jubileum ini ke alamat Anda. Silakan tulis alamat, nomor telepon, alamat lengkap, nama lengkap penerima di kolom DM Instagram saya @rmjosusanto. Saya tunggu ya, karena harus saya kirim dengan segera supaya nggak kelupaan. Saudara-saudaraku, memang Anda tuh TOPBGT. Berbicara tentang Injil hari ini, itu Injil yang luar biasa saudara-saudara. Karena gini, kemarin saya sengaja tanya, ada berapa bab dari Injil Markus? Anda jawab 16. Nah, di Injil hari ini kita akan mendengar kutipan dari Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Artinya 16 bab dibagi 2 itu ada 8. Nah, saudara-saudara, Injil yang mau saya bawakan ini adalah inti sari atau bahkan titik tengah dari Injil Markus. Wah, gitu ya Romo. Saya selalu mengatakan orang-orang Yahudi yang berkebudayaan Yunani, apalagi ditambah Romawi, cara berpikirnya itu memang unik. Mereka selalu suka dengan awal, akhir, dan tengah. Nah, apa yang Anda nanti dengar adalah di tengah-tengah Injil Markus. Kalau Anda nanti lihat lagi bagaimana Injil Markus itu disusun secara konsentris. Dari awal dan bagian akhir mengerucut ke bagian tengah. Makanya nggak heran video-video saya berbicara soal pengenalan akan Yesus, bukan? Nah, tidak heran juga di Markus bab 8, intisari atau bahkan di tengah-tengah sentralnya Injil Markus berbicara soal sejauh mana para murid Yesus, sejauh mana diri kita mengenal Tuhan Yesus. Oh gitu ya Romo, baru ngerti Romo ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid ada yang menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. 3 jawaban ini, semua orang-orang yang disebut adalah mereka termasuk golongan para nabi. Yang satu, Yohanes Pembaptis, membuka jalan bagi Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, bahkan sejak dalam kandungannya sudah dinubuatkan demikian. Sementara Elia dan juga disebut para nabi, itu dari perjanjian lama. Saudara-saudara, menarik sekali. Satu yang mau saya bahas adalah bagaimana konsep orang Israel terhadap para nabi. Apa sih kriterianya orang disebut nabi? Apa sih tugas nabi yang sesungguhnya? Bagaimana para nabi ini bekerja? Dan apa nasib para nabi di kemudian hari? Menarik saudara-saudaraku yang luar biasa, karena kemarin baru saja saya mengajar kelas mata kuliah nabi-nabi. Dan persis ini yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya share juga buat Anda ya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini?
Orang 1000 orang boleh berkata Yesus ini, Yesus itu dengan segala macam ciri-cirinya. Tetapi Yesus mau, menurut kamu, hubungan antara aku dengan kamu itu hubungannya apa? Deep talk dengan Yesus itu, menurut kamu, siapakah aku ini? Bukan omongan receh-receh gitu ya, gosipin tetangga, bukan omongan receh yang ngalur ngidul, tapi ini soal identitas Yesus. Pasti sebuah percakapan yang serius, butuh deep talk, sebuah percakapan yang khusus, percakapan yang mendalam, tempatnya, waktunya, suasananya khusus, nggak bisa disambi. Anda sambil masak gitu ya, siapa Yesus buat saya ya? Nah, jadi ketahuan kan, ada yang nonton video Bible Learning sambil masak kan? Sambil nyetir, siapa Yesus ya? Gak bisa saudara-saudara. Deep talk, percakapan yang mendalam, yang serius, yang berbicara soal hati, berbicara soal hidup, berbicara soal masa depan, tentang kehidupan yang bernilai. Maka pertanyaan ini bisa dijawab hanya dengan doa. Keheningan. Ingat-ingat lagi, jangan merasa terburu-buru. Oh, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Anda cuma nemunya 3 detik pertama, udah ketemu. Deep talk, temukan dalam diri kita. Jawaban ini mengalir dari bagaimana selama ini kita mengalami relasi dengan Tuhan. Kalau Yesus sahabat, tapi doa aja jarang. Gimana sahabat cara ngobrol? Waduh, Yesus itu luar biasa penyembuh saya, Romo. Tapi berapa banyak Anda bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan? Jadi, jawaban menurut kamu siapakah aku ini tidak hanya bisa dijawab dengan otak saja, tetapi dijawab dengan seluruh hidup kita. Perasaan, pikiran, budi, nurani kita, pengalaman-pengalaman kita. Sampai sejauh ini Tuhan Yesus itu siapa buat saya. Bukan buat orang lain. Oh, si ibu itu disembuhin sama Yesus loh. Oh, si bapak itu pernah lihat Tuhan Yesus loh. Oh, si bapak itu bisa terbang loh misalnya. Itu orang lain. Tapi menurut kita siapa? Romo, puji Tuhan banget Romo. Sejak dengar Bible Learning, udah 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, saya semakin kenal Tuhan Yesus Romo. Saya makin kenal kitab suci Romo. Kalau dulu tuh taunya ya Alkitab. Ternyata setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun dengar Bible Learning, setia gitu ya, nyimak, nyatet, garis-garisin gitu, saya jadi tahu Romo, saya jadi akrab. Kitab suci saya minimal jadi berwarna. Ayo, warna apa? Kalau saya warna kuning sama warna orange. Kalau Anda warna apa kitab sucinya? Coretan-coretannya, stabilonya, highlight-highlightnya. Jadi ketahuan Romo pernah dibaca. Jadi ketahuan Romo pernah dipakai. Nah, saudara-saudara, selain itu juga Bible ini mengajarkan kepada kita semua, ternyata ada banyak kitab-kitab ya Romo dalam kitab suci, dan juga bermacam-macam jenisnya. Ada jenis doa seperti Mazmur, ada jenis kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Yoel, Amos, dan seterusnya sampai Maleaki. Ada Taurat kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada juga Injil, Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinoptik. Injil Yohanes ada juga. Ada juga kisah para rasul yang saya baru tahu Romo, ditulis oleh oleh pengarang Lukas. Lalu ada surat-surat Paulus Romo. Ada surat-surat umum ditutup dengan kitab Wahyu. Ada juga yang Romo belum sebut, itu kitab-kitab sejarah. Misalnya Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel. Lalu kitab-kitab sejarah 1-2 Tawarik juga. Lalu juga ada Deuterokanonika. Wow, luar biasa. Kitab suci diringkas sama Romo Yosef gak sampai 1 menit. Terima kasih sudah 1500 video saya bongkar tiap babnya, tiap ayatnya, tiap kitabnya. Terima kasih kita semua jadi mendengar, jadi tahu. Bukan Anda yang belajar saja loh, saya pun juga belajar. Lama-lama saya juga jadi akrab karena diulang-ulang terus. Lama-lama saya jadi memahami. Ketika saya menafsirkan teks, itu ternyata sebuah pembelajaran juga buat saya. Bukan saya sudah tahu, saya harus kasih tahu Anda. Tapi saya memposisikan berhadapan dengan Sang Sabda sebagai pribadi yang tidak tahu apa-apa. Disitulah Tuhan Roh Kudusnya mencurahkan kebenarannya pada saya, sehingga saya bisa menangkap sedikit
dari kebenaran firman Allah, itulah yang saya wartakan. Jadi jangan malas-malas, jangan berhenti-berhenti kalau baca firman Tuhan ya. Saya akan temani Anda. Nah, menarik tentang kesaksian orang-orang tentang Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, sebelum sengsara wafat dan bangkitnya, orang-orang itu paham Yesus itu sebagai nabi. Ada kekasan Yesus adalah nabi yang bisa menyembuhkan atau nabi yang bisa membuat mukjizat. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Artinya, pengenalan orang-orang tentang Yesus sebagai nabi belumlah cukup. Kesaksian gereja perdana, kesaksian para rasul, kesaksian para penulis kitab suci bahwa Yesus itu lebih besar daripada sekedar nabi. Tapi menarik di video ini, saya mau mengungkap bagaimana sih sampai Tuhan Yesus itu disapa sebagai nabi atau dikenal sebagai seorang nabi. Pahamnya begini. Menurut orang Israel, tradisi Yahudi, orang-orang yang punya relasi yang sangat mendalam, sangat spesial, sangat khusus dengan Allah, itu bisa disebut nabi. Maka Daud juga sering kali disebut nabi. Musa, Abraham juga sering disebut nabi. Beberapa raja yang baik juga sering disebut nabi. Selain nabi-nabi yang kita kenal, Elia, Elisa, Habakuk, Maleaki, Zefanya, Zakaria, Obadja, Yoel, Amos, Hosea, dan lain sebagainya. Mereka juga disebut dengan nabi, perantara Allah. Nah, gagasannya adalah Tuhan berbicara melalui perantaraan para nabi. Romo-romo, kenapa sih Tuhan Allah nggak langsung saja berbicara kepada manusia-manusia ini? Saya pernah mengatakan ada perbedaan yang sangat jauh antara pribadi Allah dengan pribadi manusia. Pencipta dan ciptaan ini nggak bisa disamakan, saudara-saudara. Pihak manusia nggak bisa menuju Allah dengan kekuatannya sendiri. Kalau Allah turun ke dunia, contoh Musa dalam semak yang berduri, tanah yang diinjak oleh Musa aja tidak bisa diinjak sembarangan. Sebab tanah itu adalah tanah yang kudus. Nah, yang ilahi berjumpa dengan manusia, manusia bisa hilang, bisa musnah, bisa hancur. Karena perbedaan yang sangat berbeda ini. Kalau kita kayak lihat cahaya yang terang banget itu kan gak bisa ngelihat kita. Kitanya akan hancur, hilang dan musnah. Maka Tuhan berbicara melalui seorang nabi, pribadi-pribadi istimewa yang punya sensitivitas, yang punya kepekaan yang jauh lebih dalam daripada manusia-manusia biasa. Allah berbicara, Allah memanggil mereka, Allah mengutus mereka, Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Tapi dalam tradisi Yahudi, para nabi ini juga seringkali menyampaikan situasi, pesan-pesan umat kepada Allah. Jadi nabi adalah seorang perantara. Tuhan berbicara kepada manusia melalui seorang nabi. Nah, yang menarik saudara-saudara, fenomena kenabian, ada orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Ada orang-orang yang bersuara tentang suara-suara yang di atas sana. Itu bukan monopolinya orang Israel. Ribuan tahun sebelum orang Israel ada, sudah dikenal orang-orang tertentu, entah dukun-dukun, peramal-peramal, atau nabi-nabi juga di kalangan bangsa-bangsa di luar Israel yang peradabannya jauh lebih tua. Mereka ini misalnya di bahasa Akadia disebut nabitu, nabitu. Nabi kok mirip-mirip ya Romo? Berarti kata nabi dalam bahasa Ibrani adalah adaptasi atau mengambil dari bahasa yang lebih tua atau budaya yang lebih tua. Nabi itu sendiri artinya memanggil. Jadi pribadi-pribadi yang dipanggil oleh yang adikodrati. Entah mereka sebut dewa, entah mereka sebut ilah-ilah yang lain. Tapi orang-orang tertentu yang memang bisa punya akses berhubungan dengan yang maha di luar manusia ini. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi meskipun orang-orang dengan kemampuan ini sering kali dipakai di kerajaan-kerajaan Mesopotamia, di kerajaan Asyur, di orang-orang Kanaan sendiri, tetapi mereka bisa meramal, mereka bisa menebak masa lalu, mereka bisa menafsir mimpi, mereka bisa membaca gelagat-gelagat gejala-gejala awan atau ampas-ampas teh atau darah binatang atau hatinya burung merpati. Mereka bisa baca itu menurut tradisi kuno sebelum orang Israel hadir. Nah, meskipun mirip-mirip mereka bisa berbicara dengan bantuan para dewa, tetapi yang namanya nabi di tengah-tengah orang Israel cukup unik dan berbeda. Meskipun ada gejala-gejala yang sama, tetapi berbeda. Karena begini, Allah menunjuk para nabi ini dengan sebuah relasi yang istimewa kepada Nabi Yeremia, kepada Nabi Yesaya, kepada Samuel. Lihat bagaimana diceritakan dalam kitab suci relasi mereka yang sangat amat pribadi. Yeskiel bisa memandang kerajaan surga, Amos, Hosea, dan nabi-nabi yang lain, Elia dan Elisa, secara luar biasa. Pengalaman pribadinya itu justru sangat amat penting. Berbeda dengan peramal-peramal, dukun-dukun di peradaban kuno. Tidak pernah dikisahkan ada relasi yang mendalam. Tapi dalam kitab suci digambarkan, misalnya, sejak kamu ada dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Aku yang merajuk engkau dalam kandungan ibuku. Bagaimana relasi antara Nabi dengan Allah yang memanggil mereka ini, itu gak bisa diragukan lagi. Sungguh kuat. Maka gak ada orang yang tiba-tiba klaim sepihak, ngaku aku ini nabi, aku berbicara atas nama Allah. Itu gak bisa. Betul-betul pengalaman-pengalaman panggilan para nabi ini yang kita bisa baca dalam kitab suci adalah sebuah bukti. Mereka memang sungguh-sungguh dipanggil, sungguh-sungguh diutus oleh Allah. Suara pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada umat Israel itu berasal dari Allah. Teguran, nasihat, berkat-berkat, harapan-harapan, janji-janji, semuanya berasal dari Allah. Nah, bagaimana Allah menyampaikan pesannya melalui para nabi? Bukan untuk kepentingan misalnya raja panggil dukun, saya mau perang nih, coba diramal dong, saya menang perang apa enggak misalnya. Ada raja baru, coba dicek raja ini raja baik atau raja jahat. Itu kerajaan-kerajaan lain. Tapi orang Israel, nabi-nabi ini selalu berbicara dalam kepentingan Allah. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dalam bahasa Inggris disebut prophets, bukan? Prophets dari bahasa Yunani, akar katanya prophetes. Pro artinya sebelum, fetes dari kata femi artinya berbicara. Prophetes artinya orang-orang yang bisa berbicara kejadian-kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Itulah yang kita sebut dengan nubuat. Nubuat sedikit berbeda dengan ramalan. Kalau meramal itu orang bisa menebak-nebak dengan gejala-gejala, tetapi kalau nubuat, pesan dari Allah. Apa yang akan terjadi kalau orang Israel menjauh dari Allah? Apa yang akan terjadi kalau orang Israel ini menyembah berhala? Apa yang terjadi di tengah orang Israel kalau mereka menindas para janda, jahat terhadap anak-anak yatim, memeras orang-orang miskin? Apa yang akan terjadi? Pesan Allah sebagai konsekuensi dari perjanjian. Ingat di kitab Keluaran bukan, Allah berjanji kepada nenek moyang Israel di Gunung Sinai bukan, mereka sepakat, aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Kalau kamu setia, aku akan memberkati engkau. Tapi kalau kamu tidak setia, kamu akan dihukum. Nah, nubuat bukan ramalan sekabur itu, tetapi konsekuensi dari perjanjian. Udah bisa ketebak. Kalau mereka setia, Tuhan akan memberkati berkat-berkatnya kok. Tapi kalau mereka berbalik dari Tuhan, mereka akan menjadi lemah. Karena mereka kehilangan sumber kekuatan mereka.
seperti orang nggak makan, nggak minum obat, lama-lama lemes, bukan? Seperti itulah orang Israel kalau meninggalkan Allah. Jadi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama bisa dipahami sebagai konsekuensi dari tindakan orang-orang Israel. Jadi Nabi bukan fortune teller, bukan juga peramal atau dukun. Seringkali para nabi disebut juga sebagai pelihat. Bahasa Ibraninya roeh atau hozeh. Karena di beberapa teks kitab suci mereka juga dikenal sebagai pelihat. Orang yang bisa melihat masa depan, orang yang bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sudah pasti dengan bantuan-bantuan Tuhan. Maka kalau para dukun di kerajaan seringkali untuk menyenangkan hati raja, menyenangkan hati orang-orang yang membayar dia mahal, mereka bisa bolak-baliklah omongan-omongan mereka. Tapi kalau para nabi tidak. Para nabi harus berbicara atas nama Allah, suara Allah sendiri. Makanya ada nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang berbicara dari pikiran mereka sendiri untuk menyenangkan para raja, menyenangkan para imam, menyenangkan rakyat yang waktu itu sedang berpesta foya dengan dosa dan kesalahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita sadar sesadar-sadarnya bagaimana nabi ini. Nah, informasi berikut, nabi ini adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran. Gak bisa nabinya ngomong tentang pertobatan tapi hidupnya sendiri belangsak misalnya. Itu gak bisa. Nabi malah hidupnya aut-autan, nabi itu malah bergelimang dengan dosa. Gak bisa. Karena tuntutan moral dari seorang nabi itu dituntut oleh Allah. Nabinya harus menjadi saksi. Nabinya harus selain mewartakan suara Allah, tapi nggak boleh mencemarkan kekudusan Allah dengan hidup mereka, dengan dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Berbeda dengan dukun-dukun, peramal-peramal. Hari ini mereka ngeramal gitu ya, berbicara dengan dewa-dewa. Besoknya mereka mabok-mabokan. Besoknya mereka ya pesta pora yang begitu-begituan. Nggak bisa kalau para nabi. Di sini kita bisa belajar bagaimana para nabi, pencinta kebenaran, berbicara tentang Allah untuk kepentingan Allah dan hidup dalam kebenaran. Maka tidak heran saudara-saudara kalau Tuhan Yesus itu dikenal sebagai seorang nabi. Baru ngerti bukan? Yalah Romo, bagaimana Tuhan Yesus mewartakan tentang pertobatan, kembalinya orang-orang Israel ke jalan Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Bahkan waktu Tuhan Yesus bertransfigurasi, itu berhadapan dengan Elia bukan? Dan juga dengan Musa. Dua pribadi yang memang yang satu terkenal dengan Taurat, yang satu terkenal dengan semangat kenabian. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan jalan-jalan Allah supaya orang Israel mengenal Allah, sadar akan dirinya dikasihi oleh Allah, sadar akan perjanjian, sadar akan pengampunan yang luar biasa yang sedang bekerja. Maka tidak heran saudara-saudara kalau reaksi dari orang Israel itu sudah bisa ketebak. Karena apa? Seperti di perjanjian lama, banyak nabi-nabi akhirnya ditolak dan dihabisi oleh bangsanya sendiri. Karena mereka kan bersuara tentang pertobatan, meninggalkan dosa dan kesalahan terhadap orang yang lagi enak-enakan mabuk oleh kesalahan yang mereka akhirnya nggak mau didengerin. Nah, ketika buat mereka di masa depan sungguh terjadi, pembuangan sungguh terjadi, kehancuran sungguh terjadi, kembali dari pembuangan sungguh terjadi, baru mereka disadari, oh ini memang sungguh seorang nabi. Saudara-saudara, memang tidak mudah seseorang dapat tugas nabi. Kadang-kadang penuh pergumulan. Dari sisi Allahnya mereka didesak untuk mewartakan, untuk ngomong tentang penghukuman ini. Tapi di sisi lain ketika Nabi melihat bangsanya, dia juga bagian dari bangsa itu. Dia sayang sama bangsa itu. Masa harus diomongin tentang kejatuhan mereka? Jadi tidak mudah. Pergumulan pribadi sungguh sangat dihargai oleh Allah. Jadi Nabi bukan robot. Nabi bukan cuman pensil di tangan Allah gitu. Cuman Tuhan mendikte lalu mereka menulis. Tapi kenabian
surat-surat kitab-kitab para nabi adalah hasil pergumulan pribadi yang istimewa yang disentuh oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Allah ini berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah supaya umatnya bisa memperoleh keselamatan. Atmosfer atau suasana para nabi, meskipun celakalah gitu ya, kalian akan dihukum, kalian akan musnah, kalian akan dihabiskan, tapi di balik semua itu ada cinta Allah. Ada cinta Allah. Meskipun ungkapannya kadang-kadang keras, meskipun ungkapannya kadang-kadang bikin kita geleng-geleng, meskipun ungkapannya kadang-kadang bikin kita nggak mau denger, tapi di balik itu saudara-saudara, ada cinta Allah yang mau memulihkan, cinta Allah yang mau meluruskan kehidupan bangsa ini. Nah saudara-saudara, waktu itu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Luar biasa ini. Petrus dalam Injil Markus adalah gambaran dari gereja perdana. Iman gereja, iman kita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Mesias artinya Juru Selamat. Pribadi yang digelari Mesias artinya dialah Sang Juru Selamat. Orang yang akan menyelamatkan. Pribadi yang akan menyelamatkan. Yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam sebuah perjanjian baru, siapa lagi selain Tuhan Yesus? Maka kalau kita lihat, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibun dan bangkit sesudah 3 hari. Tentang masa depan, penolakan Yesus juga dialami oleh para nabi di perjanjian lama. Jadi bagaimana orang hanya memperlakukan Tuhan Yesus hanya sebagai nabi saja? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda, menurut Anda, ya menurut ibu, menurut bapak, menurut kamu anak-anak muda, Tuhan Yesus siapa bagi dirimu? Tolong tulis di kolom komen. Romo, renungan ini indah sekali, renungan ini luar biasa. Terima kasih buat semua berkat-berkatnya. Tuhan mengalirkan rahmat-Nya buat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.